warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan membawakan materi tentang Arab pra-Islam. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Lintang Ainur Rahim, selaku pemateri yang pertama. Yang kedua ada Vigy Vaniagi selaku pemateri yang kedua. Yang ketiga ada Gita Rosdiatini selaku pemateri terakhir. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu tentang letak geografis Arab sebelum pra-Islam dan Arab beserta pembagiannya sebelum pra-Islam. Yang pertama, geografis Jazirah Arab pra-Islam, di mana Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam itu diapit oleh 2 kerajaan besar. Yang pertama itu ada kerajaan Romawi, yang kedua ada kerajaan Persia. Jazirah Arab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan, atau Arab secara etimologi berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir atau Sahara. Dari segi geografisnya sebenarnya Arab bukanlah sebuah kepulauan, sebab dari 4 penjuru perbatasan masih ada 1 yang tidak berbatasan dengan laut. Di sebelah barat perbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab Persia, sebelah selatan dengan Laut India, dan di sebelah utara itu berbatasan dengan gurun pasir Irak dan Syria. Meskipun Arab ini dikelilingi oleh air pada 3 sisi dan dibatasi oleh padang pasir pada sisi keempat, Jazirah Arab termasuk salah satu daerah yang paling kering dan panas di muka bumi ini. Jazirah Arab terletak di sebelah barat dari Asia, terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi, di mana bagian tengah Jazirah Arab yakni daerah pegunungan yang tandus sehingga penduduknya nomaden atau berpindah tempat. Nah, yang kedua itu bagian tepi Jazirah Arab merupakan bagian yang subur, di mana di tempat ini curah hujan yang cukup dan penduduknya bukanlah pengembara, melainkan penduduknya yang menetap, sehingga berhasil membuat berbagai bentuk kebudayaan, mendirikan beberapa kerajaan juga. Kemudian yang materi kedua yaitu bangsa Arab dan pembagiannya. Bangsa Arab adalah bangsa yang tertua yang hidup setelah peristiwa banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berasal dari keturunan Yakzan atau Khotan. Bangsa Arab ini bangsa yang memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang handal. Para ahli sejarah membagi berbagai bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Arab Baidan yang punah, yang kedua itu ada Arab Arabian, leluhur asli bangsa Arab, yang ketiga itu ada Arab Mustaribah, di mana Arab Mustaribah ini campuran dari Arab Baidan dan Arab Arabian. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh Vigy Vaniagi dan Gita Rosdiatini. Terima kasih kepada Saudari Lintang Ainur Rahim yang telah mempersilakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vigy Vaniagi dengan NIM 1908101096 dari kelas PIC semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesusastraan bangsa Arab dan kondisi sosial politik bangsa Arab. Kesusastraan Arab ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa Arab yang ditinjau dari aspek karya sastranya, baik itu dalam segi prosa maupun puisi. Kemudian, ketika dulu zaman jahiliyah bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang biadab, berbeda ketika Rasulullah SAW datang ke tanah Arab yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Bangsa Arab semakin hari semakin berkembang menjadi lebih baik yang berlandaskan terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian
ketika Islam memasuki tanah Arab, banyak sekali perubahan-perubahan besar, kemudian kemajuan dari berbagai macam aspek yang memang berubah ketika Islam itu datang, seperti baik itu dalam segi aspek agama, budaya, sosial, ekonomi, yang ataupun kondisi perubahan sosial yang berada di bangsa Arab itu sendiri. Kemudian banyak sekali penyair-penyair yang ketika zaman jahiliyah itu akhirnya mereka memutuskan dengan keyakinan tekad yang bulat untuk masuk ke dalam agama Islam ini, yang akhirnya mereka secara tidak langsung kemudian menjadi pembela Rasulullah SAW dan menjadi pengikutnya. Kemudian banyak sekali penyair-penyair handal yang disukai oleh Rasulullah karena karya-karya yang beliau buat, karena karya-karya yang mereka buat. Salah satunya yaitu adalah Hasan bin Thabit yang mendapat gelar dari Rasul yaitu sebagai penyair Rasul karena karya yang sangat luar biasa yang beliau buat. Kehadiran penyair-penyair ini banyak mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat dan banyak sekali mendapat sebagai atau dijadikan sebagai panutan karena karya-karyanya. Karena karya-karya yang mereka buat dari beberapa susunan katanya itu diambil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mereka aplikasikan menjadi syair-syair yang indah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial politik bangsa Arab atau Jazirah Arab ini sendiri. Bangsa Arab yang kita kenal sedewasa ini tidak memiliki sistem pemerintahan, bahkan mereka tidak memiliki peradilan sebagai tempat perlindungan dari suatu kasus pelanggaran. Organisasi dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Jadi mereka sangat menekankan kepada suatu komunitas sehingga kesetiaan dan solidaritas itu muncul dari suatu kelompok tertentu atau kekuatan tertentu yang ada pada sebuah kabilah atau suku yang mereka anut. Jadi mereka itu suka berperang. Jadi ketika mereka menang dalam peperangan artinya mereka merdeka. Ketika mereka merdeka artinya mereka telah mampu membuat sesuatu istilahnya kebanggaan tersendiri terhadap kelompok tertentu, kelompok tersebut yang mereka ikuti. Sekian penjelasan dari saya Vicky Faniedi, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gita Rosdiantini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rosdiantini dari kelas PAIC semester 4. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang keadaan ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Kehidupan sosial ekonomi bangsa Arab menjelang lahirnya Islam sangat ditentukan oleh kondisi dan letak geografis wilayahnya. Bagi masyarakat Arab pedalaman yang terkenal dengan sebutan Ahlu Baduy, mereka itu hidup berpindah-pindah dan mencari tempat yang subur. Di sana mereka bercocok tanam atau bertani juga berternak. Dalam mengolah pertanian, para pemilik ladang memakai 3 sistem. Yang pertama ada sistem sewa dengan logam mulia atau emas dan yang lainnya, atau juga menggunakan gandum atau hasil pertanian yang lainnya juga sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua ada sistem bagi hasil. Dan yang ketiga ada sistem pandega, yaitu seluruh modal datang dari pemilik, sementara pemupukan dan juga perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Sedangkan yang hidup di perkotaan atau yang disebut dengan Ahlul Hadloroh, mayoritas mereka berdagang. Status mereka sebagai pedagang terbentuk karena wilayah Yaman adalah wilayah transit untuk perdagangan yang menghubungkan satu negeri dengan negeri yang lain. Di sisi lain, ada sebuah wilayah yang menjadi saingan Yaman, yaitu kota Mekah. Mekah merupakan wilayah yang memiliki letak strategis dalam kegiatan berdagang. Walaupun wilayahnya gersang dan tidak subur, tetapi ramai dikunjungi oleh orang-orang. Hal ini karena di Mekah terdapat bangunan yang memiliki nilai keramat bagi bangsa Arab, yaitu Ka'bah.
Para pedagang Arab sejak 200 tahun menjelang datangnya Islam telah melakukan transaksi dengan India, negeri pantai Afrika, sejumlah negara Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman antara lain kemenyan, dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, kismis, anggur, dan lain-lain. Sedangkan barang yang diimpor dari Afrika Timur antara lain kayu untuk bahan bangunan, bulu-bulu unta, logam mulia, serta badak. Sedangkan dari Cina dan Asia Selatan yaitu gading, batu mulia, sutra, pakaian, pedang, rempah-rempah, dan dari negara Teluk Persia mereka mengimpor intan. Perjalanan dagang mereka lakukan dalam 2 musim, yaitu musim panas ke negara Syam dan musim dingin ke negara Yaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.